Jadi setiap pagi itu gue berangkat dari Ciganjur itu di jam 8.15 atau jam setengah 9 seperti itu buat ke kantor gue yang ada di daerah Kemang. Dan enaknya tinggal di daerah Jakarta Selatan itu kondisinya tuh nggak terlalu macet, masih banyak pohon, masih bisa menikmati pemandangan lah ya. Di bulan November ini cuaca masih mendung berawan, sore hujan. Kalau di daerah Ciganjur ini, di daerah Jagakarsa, transportasi umum tuh rata-rata angkot. Tapi untuk gua bisa dapat ke kantor dengan waktu cepet, itu nggak bisa. Antara milih pakai motor sama transportasi umum, gue lebih milih pakai motor. Alasan pertama adalah ya lu pakai motor ya lebih cepet nyampainya. Dan buat transportasi umum tuh nggak bener-bener tepat ada di depan rumah, jadi lu harus jalan dulu kurang lebih 500-an meter keluar gang yang kayak lu lihat tadi, naik turun. Dan belum lagi kalau misalkan angkot ngetem, itu juga jadi PR. Ditambah kalau misalkan macet, mobil-mobil begini kan kalau macet jalanannya juga jalannya pelan, beda sama motor yang lu bisa selap-selip gitu. Dan kalaupun macet nih di jalan pakai motor tuh masih bisa ditolerir. Oke, jalan raya macet, lu bisa masuk gang. Ada banyak alternatif gitu kalau misalkan lu menggunakan kendaraan pribadi terutama motor ya, ketimbang lu pakai transportasi umum yang lu nggak bisa mengestimasi ketibaan lu gitu. Beda kalau misalkan lu naik kereta ya, kecuali di kereta ya, bus itu nggak bisa. Tapi gue juga sebenarnya pengen sih nyobain naik transportasi umum lagi gitu. Nyoba sekali 2 kali lah, karena udah lama banget gue nggak naik angkot.
karena banyak kendaraan pribadi macam motor, mobil, dan kesulitan orang buat berpindah dari transportasi pribadi ke umum. Ya kayak gua sekarang ini punya pemikiran itu, ya akhirnya nyebabin ya jalanan macet. Padahal dulu waktu gubernurnya Pak Ahok sempat ada program bagus di mana Pak Ahok tuh memperbaharui semua Transjakarta, terus kendaraan transportasi umum yang sifatnya sebagai pendukung gitu mau coba untuk diperbaiki dan ditambahkan. Tapi ya balik lagi kondisinya waktu itu kan ada politiknya lagi kurang bagus ya. Jadi Pak Ahok turun di saat masih belum penuh 100% gitu loh, masih belum diperbaiki 100%. Gue mau beli mic dulu buat edit video gue. Beberapa hari terakhir gue kepikiran buat aktifin lagi YouTube gue gitu. Ya tujuannya supaya buat oke. Mas headset Samsung dong. Headset Samsung? Samsung yang panjang sebelah ya? Iya. Kalau itu lagi gosong Pak, belum nyetok lagi. Adanya yang mana? Adanya paling yang merek lain mau. Boleh deh. Ada yang merek Dreambox, Ungu, Hujan. Boleh deh tuh. Yang mana? Yang Saya coba. Boleh bisa. Mau yang mana? Yang ini deh coba deh. Ya, Berapa itu? Okay. Ya, gue udah selesai beli mikrofon. Udah dites dan bisa. Sekarang kita berangkat kerja. Cek ulang. Oke. Jadi di perempatan Brigip ini memang biang macet ya. Karena perempatan. Ya kayaknya semua perempatan kayak begitu ya, bikin macet. Dan balik lagi kayak gini tuh, putar balik. Masyarakat Jakarta kayaknya udah cukup paham gitu soal macet, jadinya ya udah kayak hal biasa. Satu hal yang gak usah diperdebatkan lagi kenapa terjadi gitu loh. Macet, oh ya udah.
Di daerah pinggiran-pinggiran gini ya, lo kalau mau buat usaha sewa-sewa ruko atau daerah pinggir jalan ini kisaran antara 700 yang buat di pinggiran kalau malam, buat angkringan lah ya, sampai sekitaran 2 jutaan sebulan. Dan cukup mudah ya, cukup gampang sih buat bikin usaha. Maksudnya lo nggak usah ngurusin surat-surat yang belibet, yang perlu waktu gitu, nggak usah. Buka mah buka aja. Untuk warung pinggir jalan ya, warung PKL ya. Beda kalau misalkan sewa toko atau ruko gitu, lo akan bakal dikenain pajak sama orang pajak. Balik lagi ke soal transportasi. Hal yang utama mendasar kenapa orang males atau enggan buat pakai transportasi publik ya itu dia, ketidakpastian waktu dan jumlah kendaraan yang nggak terlalu banyak, dan rutenya yang nggak sesuai gitu. Lo harus pindah beberapa kali untuk sampai di tempat kerja. Kayak gue misal dari daerah sini nih, gue harus naik 2 kali. Ada 3 kali perpindahan, jalan kaki dulu, terus naik M20 dari Ciganjur Pasar Minggu, terus dari situ lagi. Itu sebenarnya nggak ada tuh, gua harus jalan kaki lagi atau naik Gojek. Dan harga Gojek dari titik gua turun sampai ke sana itu sekitaran 20 ribuan lah. 20 kali 15 kali 3 kan udah 450 ribu sendiri ya sekali jalan. Kalau pulang pergi 900, lumayan. Mengapa pakai motor? Paling jelas. Dan di sini tuh soal pedestrian ya nggak ada. Jakarta tuh nggak ramah buat pejalan kaki. Di daerah pinggiran Jakarta ya nggak ramah, tidak menyenangkan untuk jalan kaki di Jakarta. Makanya pada saat gue bilang tadi harus jalan kaki tuh ya PR. Bukan PR karena capeknya, tapi karena lo harus berbagi ruang dengan kendaraan gitu, yang notabene itu bakal untuk masalah safety ya nggak terjamin. Tapi di tempat gua kerja ya di daerah Kemang itu udah dibangun pedestrian sih. Hati-hati, terima kasih.
Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi jalan Kami hanya bisa berdoa semoga hati-hati motor, hati-hati. jalanannya udah ditata untuk pejalan kaki, tapi cuma 2 kiloan paling, nggak lebih. Nah, kita sudah ada di daerah Kampung Kandang. Jadi rute gua dari Ciganjur, Kampung Kandang, Cilandak, Kemang. Cilandak, Ampera, Kemang. Itu rute gua. Ya seperti yang gue bilang, jalanan di sini tuh nggak macet-macet banget, cenderung sepi, cenderung lancar. Ya cuma memang macetnya itu ya kayak di perempatan, di intersection, perlintasan-perlintasan yang nggak terlalu lama lah macetnya. Ngomong-ngomong bulan sekarang udah masuk bulan November, sebentar lagi Desember, kurang dari 2 bulan bakal masuk tahun 2022. Anjing, cepet banget tahun ini lewat, gara-gara pandemik ya mungkin, karena kan gue kerja dan usaha di bisnis travel ya, dan travel itu yang kena dampak paling signifikan lah
dibanding yang lain. Jadi ya di tahun ini ya, kebanyakan gabutnya, kebanyakan gak kerjanya. Baru ada mulai kerjaan lagi sekitaran bulan kemarin, Oktober. Udah mulai sedikit-sedikit ada tuh, tapi ya masih belum signifikan. Dan bulan November ini cuaca teduh ya, enak, menyenangkan untuk jalan-jalan begini, naik motor, matic, ya enggak sih, keliling-keliling, menyenangkan banget. Bulan November menyenangkan, bulan yang menyenangkan. Oke, kita masuk Cilandak. Lewati Cilandak. Lampu merah Cilandak. RI 125. Nah, kita bakal ngikutin RI 125 nih. Enaknya ngintilin dari belakang tuh. Ya udah dah. Anti macet, ngikutinnya dari belakang. Tuh. Sedap. Anti macet club. Pengawalan begini nih yang nggak apa-apa sih, fasilitas negara ya nggak sih. Kalau nggak dimaksimalin, kalau nggak dimanfaatin apa gunanya? Kan ada fasilitasnya, ya gunain aja gitu. Nggak usah munafik lah. Gua pun kalau misalkan dikasih fasilitas begini juga mau. Jangan sampai lolos. Pengawalan gratis, patroli gratis. Nah di Ampera begini macet gara-gara mungkin sidang tilang kayak pengadilan nih.
Bahkan pengawalan juga nggak bisa 100% bisa ngebuka jalan. Ada. Ini dia ngambil jalur sebelah kanan nih. Kita mengikutin aja dari belakang ya kan. Ya Allah, lumayan. Sewa pengawalan gini mahal. Sekali kawal itu 3 juta 4 juta deh. Waktu itu gue pernah bawa range tour dengan kondisi pengawalan begitu, biayanya segitu. Berduyun-duyun ingin merasakan fasilitas pengawalan. Udahlah capek. RI 125. Lah Pak, capek duluan ya Pak ya. Terima kasih atas fasilitas pengawalan yang diberikan. Nah, oh boleh lewat ya udah. Tuh, udah hijau loh. Udah hijau, gue lewat hijau loh bukan. Anaknya fasilitas pengawalan polisi begini ya buat pejabat-pejabat gitu. Ya someday I want to be pejabat dan mendapatkan fasilitas kayak begini. Siapa sih yang nggak mau dapat pengawalan begini? Dua mobil di belakang ya kan. I love. Enaknya punya kekuasaan begitu tuh. Bisa pakai strobol. Enak. Ya Allah. Jadikan aku orang kaya ya Allah. Oke, sekarang kita sudah masuk Kemang. Udah bentar lagi gua sampai di kantor. Jadi Kemang ini jadi apa ya? Di depan tuh ada kantor Gojek, headquarter Gojek Jakarta. Oke, sekarang kita akan masuk daerah pemukiman warga Kemang yang rumahnya tidak ada yang murah. Semuanya serba mahal.
Rumah-rumahnya tuh gede-gede, bagus-bagus dan menyenangkan gitu. Kalau misalkan gua jogging sama Mbak Dian, itu menyenangkan banget buat ngeliat rumah-rumahnya gitu kan, estetik banget. Ada yang estetik, ada yang udah gayanya kayak kuno gitu. Walaupun beda arsitektur, yang pasti harganya nggak murah. Itu aja. Gue pengen punya rumah di sini. Harus. Insya Allah. Gimana caranya kek? Mudah-mudahan. Dan di sini makanan tuh enak-enak. Seolah-olah tuh pedagang-pedagang udah punya standar sendiri soal definisi makanan enak. Ya, nggak semuanya, sebagian besar punya standar makanan yang enak menurut lidah gua. Ini kayak mie ayam, gila mie ayam. Hampir tiap hari gua makan mie ayam di sini, di dekat kantor tuh. Mie ayam, terus ayam bakar, lele, sambelnya gila mantep. Gado-gadonya juga enak. Terus contoh kopi ya Bentala lah, tempat gua kerja yang minum enak, nggak ada lawan, enak. Rumah-rumahnya tuh masih asri, masih menyenangkan. Oke, kita sudah sampai. Hei, Ngevlog kau guys. hei. Alhamdulillah.